Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Said SPD, Unit Kerja SD Negeri Sukoharjo 4, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Kali ini izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Setelah mempelajari modul 1.2, saya mengerti dan memahami bahwa seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai yang harus ada pada diri guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah inovatif. Dari kelima nilai guru penggerak itu, saya ingin menggambarkan bagaimana diri saya di masa yang akan datang. Yang pertama, nilai berpihak pada murid. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya harus senantiasa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan keadaan kodrat mereka, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Karena sejatinya guru adalah fasilitator yang tugas pokoknya adalah menuntun mereka ke arah yang lebih baik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas yang dituangkan dalam peraturan kelas. Yang kedua, merubah suasana ruang seperti tempat duduk siswa dengan berbagai posisi agar siswa tidak bosan dan tidak jenuh. Yang ketiga, memperbanyak interaksi siswa untuk memancing diskusi interaktif antar guru dan murid dan antar murid dan murid dalam satu kelompok ataupun antar kelompok. Yang keempat, memberi perhatian yang sama ke semua siswa. Yang kelima, memahami latar belakang murid. Yang keenam, memberi motivasi belajar yang penuh pada mereka untuk menstimulus motivasi intrinsik mereka. Kemudian yang ketujuh, menyajikan metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Nilai yang kedua yaitu nilai mandiri. Sebagai seorang calon guru penggerak, harus memiliki motivasi yang tinggi untuk terus mengembangkan kompetensi yang ada pada diri. Hal itu saya lakukan semata-mata untuk perbaikan mutu pembelajaran siswa. Hal itu saya lakukan semata-mata untuk perbaikan mutu pembelajaran pada murid. Dan itu pun saya lakukan tanpa ada paksaan dari orang lain. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Yang pertama adalah mengikuti komunitas-komunitas praktisi, seminar atau workshop pendidikan, dan berdiskusi dengan teman sejawat seputar hal yang berkaitan dengan pembelajaran.
Yang kedua, membuat kesepakatan belajar antara guru dan murid yang diintegrasikan ke dalam peraturan kelas sebagai tata tertib kelas. Yang ketiga, memberi motivasi belajar yang penuh pada mereka untuk menstimulus motivasi intrinsik mereka. Yang keempat, outing kelas atau belajar di luar ruangan. Kemudian yang kelima, menerapkan metode belajar diskusi. Nilai yang ketiga yaitu nilai reflektif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bersifat terbuka terhadap semua saran yang datangnya dari ekosistem sekolah, di mana saran tersebut membangun pribadi saya untuk menjadi lebih baik, dan pada akhirnya pembelajaran pada murid saya akan lebih baik. Proses ini harus terus dilakukan untuk merefleksikan dan memaknai segala kegiatan guru, baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan murid sebagai langkah perbaikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, meminta pada teman sejawat untuk menjadi mitra yang menyimak proses pembelajaran yang saya lakukan dan meminta masukan atau saran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, memberikan kesimpulan dan umpan balik serta tindak lanjut pada murid setiap akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, murid dipersilakan berpendapat untuk menilai proses pembelajaran yang guru lakukan. Nilai yang keempat adalah nilai kolaboratif. Sebagai seorang calon guru penggerak, hendaknya saya berkolaborasi dengan ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, membuat kesepakatan belajar antara guru dan murid yang diintegrasikan ke dalam peraturan kelas sebagai tata tertib kelas. Yang kedua, melaksanakan berbagai metode pembelajaran yang bisa menumbuhkan kolaborasi antara murid dengan murid dan kolaborasi antara guru dan murid, seperti pembelajaran dengan metode cooperative learning, hands-on learning, atau metode ajar praktik, dan sebagainya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam komunitas guru seperti kegiatan KKG dan MGMP dalam melakukan refleksi kesulitan pembelajaran untuk ditemukan solusi menuju perbaikan. Kemudian yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua murid sebagai langkah pengenalan lebih dalam karakter murid, sebagai pengawasan, sebagai pendampingan, dan sebagai pengarahan pembelajaran murid di rumah. Nilai yang kelima yaitu nilai inovatif. Sebagai seorang calon guru penggerak, hendaknya memiliki ide, gagasan, atau pemikiran yang selalu baru untuk perbaikan mutu pembelajaran dalam menjawab tuntutan zaman 4.0. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, mengembangkan kompetensi diri dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis IT sesuai dengan tuntutan zaman, seperti pembuatan laporan digital dengan Zoho Form dan evaluasi dengan Google Site dan lain-lain. Yang kedua,
menyajikan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi agar anak tidak merasa bosan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, membuat program pembiasaan yang bisa menstimulus daya pikir kritis murid dengan menuliskan refleksi pembelajaran pada buku, baru kemudian dibaca satu persatu sebagai presentasi individu. Demikian paparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2. Salam guru penggerak. Teruslah bergerak untuk mengembangkan potensi kita, mengenali peserta didik kita, memperbaiki budi pekerti mereka, selaraskan pendidikan dengan zaman mereka, dan lakukan pendekatan sesuai dengan dunia mereka. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.